Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Desi Ratnasari, NIM 4201813096 dari jurusan Administrasi Bisnis, Program Studi Administrasi Negara Politeknik Negeri Pontianak. Adapun video kali ini saya buat guna memenuhi tugas mata kuliah pajak dan retribusi daerah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai pajak dan retribusi daerah. Ada 3 poin yang akan saya jelaskan. Poin yang pertama yaitu ada definisi pajak dan retribusi. Poin yang kedua ada fungsi dan syarat pajak. Dan poin yang ketiga yaitu jenis-jenis tarif pajak yang ada di Indonesia. Untuk penjelasannya, mari kita simak video ini. Yang pertama, kita akan membahas definisi pajak dan retribusi daerah. Apa itu pajak dan apa itu retribusi? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, dinyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang tertuang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa sesuai undang-undang dengan tidak mendapat imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan pengertian di atas, dapat kita ambil kesimpulan bahwa ciri-ciri pajak yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Yang kedua, pajak dipungut atau dipotong berdasarkan aturan undang-undang dan pelaksanaannya. Yang ketiga, dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi langsung dan dapat ditunjuk. Yang keempat, pajak diperuntukkan bagi pengeluaran pemerintah. Jika tadi kita sudah membahas pengertian pajak, sekarang kita akan membahas pengertian retribusi. Di samping pemungutan pajak, pemerintah juga melakukan pemungutan lainnya. Salah satunya yaitu retribusi. Retribusi adalah iuran kepada pemerintah daerah yang dapat dipaksakan dan memperoleh jasa timbal balik secara langsung dan dapat ditunjuk. Salah satu contohnya yaitu tiket masuk objek wisata. Ada beberapa contoh retribusi daerah, yaitu yang pertama, jasa umum yang terdiri dari retribusi pelayanan kesehatan dan retribusi kebersihan. Yang kedua, jasa usaha yang terdiri dari retribusi terminal dan retribusi pasar. Yang ketiga, ada perizinan tertentu yang terdiri dari retribusi izin gangguan dan retribusi izin usaha. Poin yang kedua, kita akan membahas fungsi pajak. Pajak memiliki 2 fungsi. Fungsi yang pertama yaitu fungsi penerimaan atau budgeter, yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Yang kedua, fungsi pengatur atau regulator, yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Sebelumnya kita sudah membahas fungsi pajak, dan selanjutnya kita akan membahas tentang syarat pemungutan pajak. Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, pemungutan pajak harus adil atau syarat keadilan, sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan. Undang-undang dan pelaksanaan pemungutannya harus adil. Yang kedua, pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang atau syarat yuridis. Yang ketiga, tidak mengganggu perekonomian atau syarat ekonomi. Yang keempat, pemungutan pajak harus efisien atau syarat finansial. Serta yang terakhir, sistem pemungutan pajak harus sederhana. Selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis tarif pajak yang ada di Indonesia.
Ada dua jenis tarif pajak yang ada di Indonesia, yaitu ada tarif pajak ad valorem dan tarif pajak spesifik. Tarif pajak ad valorem adalah pajak yang nilainya dihitung berdasarkan angka persentase dari nilai sebuah transaksi atau properti. Sedangkan tarif pajak spesifik adalah tarif pajak yang perhitungannya dengan cara mengkalikan jumlah satuan barang dengan tarif pembebanan bea masuk. Contohnya bea materai dan bea masuk. Tarif pajak ad valorem dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada tarif pajak progresif. Tarif pajak progresif merupakan tarif pungutan pajak yang mana persentase akan naik sebanding dengan dasar pengenaan pajaknya. Di Indonesia itu sendiri, tarif pajak progresif ini diterapkan untuk pajak penghasilan atau PPH. Wajib pajak orang pribadi sebagai berikut. Yang pertama, lapisan penghasilan kena pajak atau PKP sampai 50 juta, tarif pajaknya 5%. Lapisan PKP lebih dari 50 sampai 250 juta, tarif pajaknya 15%. Yang ketiga, lapisan PKP lebih dari 250 juta sampai 500 juta, tarif pajaknya 25%. Dan yang keempat, lapisan PKP di atas 500 juta, tarif pajaknya 30%. Selanjutnya jenis tarif pajak yang kedua yaitu tarif pajak degresif. Tarif pajak degresif ini kebalikan dari tarif pajak progresif. Artinya, tarif pajak ini merupakan tarif pajak yang persentasenya akan lebih kecil dari jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak tinggi. Yang ketiga ada tarif pajak proporsional, merupakan tarif yang persentasenya tetap meski terjadi perubahan terhadap dasar pengenaan pajaknya. Contohnya, pajak pertambahan nilai tetap 10% dan pajak PBB 0,5% dari beberapa pun objek pajaknya. Dan yang terakhir yaitu tarif tetap atau tarif pajak regresif. Adalah tarif pajak yang nominalnya tetap tanpa memperhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajaknya. Oke, sekian video saya kali ini, and thanks for watching.